Halo guys, selamat datang di channel Flutteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini. Bareng Yaki di sini dan di video kali ini kita akan membahas tentang dark mode ya. Jadi di aplikasi kita itu nanti akan ada dua tema, tema hitam dan tema putih seperti itu ya. Tema gelap dan tema terang seperti itu. Jadi langsung aja kita buka source-nya, source code-nya. Ini adalah generate dari Flutter-nya ya, bawaan dari Flutter. Kita remove dulu komennya biar terlihat rapi ya teman-teman. Oke, kemudian kita nggak akan pakai ini ya, jadi kita akan membuat satu halaman baru, new file dengan nama misalkan home.dart, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Kita menggunakan stateful widget. Oke, kita kasih nama home page. Oke, kemudian kita akan import material. Oke, kemudian jangan lupa kita panggil homepage ini di dalam my app-nya. Oke, kita import. Oke, kemudian ini kita hapus ya karena kita sudah nggak pakai ini. Oke, jadi di sini kita akan bekerja di halaman homepage ini. Kemudian ini tampilannya seperti ini bawaannya. Ini kita hapus saja dulu ya untuk debugnya. Kemudian kita hot restart. Kita tunggu sebentar. Nah, tema gelap terang ya. Oke. Nah, di bagian atas ini kita akan membuat app bar ya teman-teman ya. Untuk nanti kita akan membuat button ya di atas ini untuk triggernya. Oke, di sini console kita hapus. Kemudian kita refresh, kita coba klik. Nah, sudah ya, sudah bisa untuk gesture-nya. Kemudian kita harus menginstal dua dependencies ya. Kita harus install dua tambahan lagi, yaitu provider dan get storage ya. Jadi get storage ini untuk session, untuk jadi misalkan kita sudah setting temanya menjadi warna gelap seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketika membuka aplikasinya lagi, pastikan warnanya akan jadi gelap lagi ya. Ataupun sebaliknya misalkan kita setting di temanya menjadi terang gitu ya. Ketika close aplikasinya, kita kill gitu ya aplikasinya. Kemudian kita buka lagi pasti akan berubah menjadi warna terang lagi seperti itu ya. Karena kita simpan sessionnya ya. Jadi settingannya kita simpan di session seperti itu. Dan providernya untuk trigger atau state manajemennya supaya ini kan ada beda halaman ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bermain di sini juga di tim ini. Kemudian nanti dari triggernya dari homepage ini. Jadi kita membutuhkan session untuk merubah di sini. Oke. Membutuhkan state management maksudnya ya. Bukan session. Oke. Ya, sudah berhasil ya teman-teman, sudah selesai untuk instalasi package-nya. Kemudian di halaman main ya, kita ada setting sedikit ya. Kita akan coba rubah ini sebelum kita membuat fungsi ini di bagian action-nya ini. Kita rubah dulu tampilannya. Ini kan tema terang ya. Kita akan rubah dulu menjadi tema gelap dulu ya. Oke. Caranya bagaimana? Kita harus setting dulu dark theme-nya. Kita copy, kita tambahkan dark di sini. Oke. Kemudian use materialnya juga kita akan pakai seperti itu. Oke, kemudian di bawah dark theme-nya kita tambahkan satu lagi untuk theme mode-nya. Kita tambahkan nah, theme mode di sini ada 3 ya teman-teman, ada dark, ada light, ada system. Jadi sistem itu akan mengikuti device-nya. Kalau device-nya temanya terang berarti dia akan ngikutin terang seperti itu ya. Oke, kita akan coba dulu
kita akan coba dulu menggunakan tema yang warna gelap ya teman-teman. Oke, kita coba untuk hot restart ya teman-teman. Ya, di sini sudah menjadi tema gelap ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah warnanya backgroundnya gelap, kemudian tulisannya juga berubah menjadi putih ya gitu, atau terang gitu ya. Kebalikan dari backgroundnya seperti itu. Oke, kita akan install dulu untuk providernya. Providernya akan kita install di bagian provider. Coba kita lihat di sini di multi provider ya. Kita coba kita gunakan yang ini ya teman-teman ya. Multi provider, kita copy aja. Kita refactor, kemudian kita tambahkan satu buah widget, kemudian kita rubah ya jadi multi provider tadi. Oke, kita import providernya, package providernya kita import, kemudian ini tidak akan kita pakai ya, jadi kita hapus saja. Kemudian kita akan membuat satu file baru untuk handle providernya atau state manajemennya ya, seperti itu. Oke, jadi di sini kita tambahkan tim provider Dart misalkan seperti itu ya. Namanya tim provider with change notifier. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah boolean is dark ya. Jadi kita akan set untuk defaultnya adalah dark theme-nya adalah true ya. Kemudian setelah itu kita buat untuk set dark-nya atau set theme-nya ya. Kita akan coba menggunakan boolean data. Di sini kita akan merubah is dark-nya sesuai dengan data yang dikirim. Kemudian kita jangan lupa tambahkan notify listener untuk merubah datanya di bagian tampilan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan atau kita rubah di sini ya. Kita import ya. Tim providernya kita import, kemudian kita save, kemudian di bagian karena kita sudah setting defaultnya adalah dark ya, true ya, kita copy di bagian booleannya is darknya. Di bagian sini kita akan rubah menjadi mengambil dari data yang ada di sini ya. Oke, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan consumer ya, teman-teman ya. Jadi di bagian material app ini kita tambahkan satu buah widget ya. Kita tambahkan consumer, tapi ini bukan widget, sorry ya. Kita refactor, kita menggunakan wrap with builder ini. Nah, kita ganti menjadi consumer. Di sini adalah team provider. Nah, kemudian di sini kita tambahkan timnya, kemudian di sini untuk childnya. Oke. Nah, timnya ini bebas ya teman-teman, mau namain apa ya? Bisa tim atau bisa value tim gitu ya. Bebas, terserah teman-teman ya. Kita copy, kemudian di sini kita akan membuat kondisi ketika is dark, dia temanya akan menjadi gelap ya. Kalau misalkan dia selain true, dia akan menjadi light. Oke. Jadi ketika is dark-nya true, maka dia akan merubah tampilannya menjadi tema gelap ya. Tapi ketika selain true, dia akan merubah tampilan menjadi tema terang seperti itu. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk mengambil datanya dari provider ya teman-teman.
Kemudian nanti kita bisa setting di bagian home-nya. Kita akan pakai set theme ini ya, function ini. Oke, sejauh ini kita akan coba dulu, kita save, kemudian kita hot restart ya teman-teman ya, dengan menekan Shift R ya di Windows. Kita hot restart agar providernya terbaca juga. Nah, di sini sudah mengambil dari variabel dari provider ya teman-teman ya. Coba kita rubah menjadi false ya. Defaultnya kita rubah menjadi false. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya. Ya, temanya sudah berubah menjadi tema terang seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita rubah lagi menjadi true ya teman-teman. Kita save, kemudian kita akan setting untuk storage-nya ya teman-teman. Kita akan inisialisasi dulu di bagian main-nya. Untuk get storage-nya kita pergi ke main.dart, kemudian kita paste di sini, kita import untuk package-nya, kemudian kita tambahkan async ya. Oke. Sudah untuk inisialisasinya, lalu kita butuh untuk variabel untuk menampung get storage-nya ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam provider, kita paste, kita import juga. Lalu di bagian sini, di bagian depan sini, kita harus menambahkan atau memanggil sebuah function dulu untuk mengecek apakah tema ini sudah disetting untuk tema gelap atau tema terang sesuai settingan kita yang sudah disimpan di session gitu ya. Jadi kita akan menambahkan function untuk memanggil sebuah function. Di sini kita akan buat satu function baru, namanya kita akan beri nama get theme ya. Get theme. Nah, get theme ini kita akan ambil dari session ya. Jadi ketika kita set temanya, itu dia akan merubah sessionnya juga. Jadi di sini kita cek dulu apakah temanya gelap atau terang. Kemudian di bagian sini kita juga bisa merubah tampilannya, mau terang atau gelap. Lalu kemudian kita akan save ke dalam session seperti itu ya. Oke, langsung aja kita praktekkan get theme-nya ini. Kita ambil dari get storage seperti itu ya. Oke, di sini kita akan buat config-nya untuk membaca dari get storage-nya. Kita beri nama di sini tema ya. Oke, kita titik koma di sini. JSON-nya kita hapus. Oke, di sini kita akan membuat boolean, variabel boolean current theme. Oke. Kemudian di isDark-nya kita akan setting ya. Kita akan konfigurasi berdasarkan dari current theme ini ya. Jadi kita tambahkan juga notify listener-nya. Oke, ketika theme ini ada isinya, dia akan merubah isDark-nya sesuai dengan data yang ada di storage seperti itu ya. Kalau misalkan dia isinya 0, kita akan set menjadi true ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika ada isinya, mau dia true atau false, di sini akan menampung datanya. Kemudian isDark-nya akan kita rubah menjadi sesuai dengan data yang terakhir disimpan seperti itu ya. Kemudian jika ini aplikasi pertama diinstal gitu ya, pastikan belum ada datanya ya. Jadi kita akan setting menjadi true seperti itu, karena defaultnya adalah true seperti itu. Jika 0, dia akan bernilai true seperti itu. Oke. Kita coba simpan, kemudian get theme ini kita akan panggil di bawah consumer.
Oke, value team dot get team. Oke. Nah, kita akan panggil get teamnya di sini. Ya, sini sudah selesai untuk membaca dari session ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita juga sudah memanggilnya. Oke, untuk get datanya, get data awal untuk temanya sudah selesai. Kemudian kita akan merubah di bagian home dart-nya. Kita akan setting, kita akan adjust di sini, kita akan rubah ya untuk tampilannya. Untuk mau setting terang atau setting gelap, kita akan buat codingannya di sini. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita panggil dulu consumernya. Kita copy aja dari menu dartnya, kemudian kita taruh di paling luar aja ya. Kita tambahkan builder, kemudian kita paste. Jangan lupa kita import untuk providernya. Kemudian di bagian sini kita akan set timnya. Oke. Di bagian sini mungkin kita tidak akan mengirim data apa-apa ya, karena di sini kita bisa rubah di dalam fungsinya ini. Jadi kita tidak perlu mengirimnya juga tidak apa-apa ya. Jadi kita hanya seperti ini aja. Jadi lebih mempermudah di bagian tampilan ya. Jadi prosesnya semua akan dikerjakan di bagian provider ini. Oke. Nah, di sini datanya kan kosong ya teman-teman ya. Karena di sini tadi kita hapus ya. Ini kita akan ambil dari ya, kita copy aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, current team ini kita baca current teamnya, kemudian kita akan rubah ya menggunakan tanda seru di sini. Jadi kebalikannya dari nilai current team ini. Jadi jika dia bernilai true, maka dia akan merubah menjadi false ya. Kemudian ketika dia false akan berubah menjadi true seperti itu. Oke, kita akan coba ya teman-teman ya. Untuk settingannya saya cek lagi. Set timnya kita untuk bagian front end-nya atau tampilannya sudah memanggil function set timnya ini. Kemudian di sini sudah memanggil current timnya. Sudah membaca. Kemudian nah di sini di bagian bawahnya ini belum kita set ya untuk storage-nya. Jadi kita harus merubah dulu untuk storage-nya atau session-nya ya. Kita akan di sini kita ganti menjadi white. Kemudian kita rubah menjadi seperti ini. Jadi ketika sudah berhasil dirubah datanya, kita akan simpan ya teman-teman ya. Simpan ke dalam session ya. Supaya ketika memanggil fungsi ini, dia akan membaca terakhir kali dia setting adalah true atau false seperti itu ya. Jadi ketika pertama kali membuka aplikasinya, dia sudah sesuai nih dengan settingan terakhir kita seperti itu. Oke, kita coba hot restart ya. Semoga tidak ada error ya teman-teman ya. Ya, di sini ada error ya teman-teman ya. Oke, missing plugin exception. Oke, kita harus matikan terlebih dahulu ya. Jadi kita Ctrl C dulu, kemudian kita running ulang. Biasanya seperti itu ya. Ya, ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, di sini ada sedikit error ya teman-teman ya, atau banyak sih sebenarnya ya. Oke, di bagian sini, oke nanti saya akan
coba perbaiki, namun kita akan coba dulu untuk fungsinya di sini apakah berhasil atau belum ya. Oke, kita akan coba klik ya. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman ya. Oke, tema gelap terang. Oke, seperti itu. Coba kita tema titik 2 sesuai dengan tema saat ini. Kita coba ya. Kita coba ya. Oke, tema gelap terangnya kita hapus. Kemudian kita akan titik koma. Lalu kemudian kita akan panggil dari data yang ada di dalam provider. Kita akan panggil menggunakan ini value team ini. Kita masukkan dalam sini, kemudian is dark. Ketika dia true maka gelap seperti itu. Kemudian ketika dia selain true maka dia akan terang seperti itu. Oke, di sini kita gunakan petik 1 ya. Oh, oke, di sini kita konsisten kita hapus. Oke, sudah bisa kita coba ya. Nah, temanya gelap. Kemudian di sini temanya terang ya. Nah, di sini kita juga bisa merubah ikonnya nih. Ini kan hanya dark mode ya untuk saat ini. Kemudian kita bisa bikin kondisi juga di dalam sini ya. Konsisten kita hapus dulu karena kita menggunakan variabel ya. Oke, kita akan rubah menjadi light mode. Oke. Sip. Oke, kita refresh. Ya, sudah terang ya ikonnya. Kemudian kita ganti. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, untuk tema gelap terangnya sudah berhasil. Namun tadi di awal ada sedikit error ya teman-teman, karena di bagian sini kita harus menambahkan beberapa source untuk error ini bisa terhandle seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini untuk error yang ini kita akan tambahkan sedikit kode. Di sini kita akan tambahkan kode seperti ini, kemudian ditutup dengan ini agar error ini bisa hilang ya teman-teman ya. Apakah berhasil? Kita hot restart ya teman-teman. Ya, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah tidak ada error yang tadi. Kemudian kita coba untuk tema gelap terangnya. Ini kita coba di tema gelap ya. Tema terang. Kemudian kita coba matikan aplikasinya. Kemudian kita running ulang. Apakah sessionnya berhasil ya teman-teman? Kita akan coba untuk mengecek storage-nya ini berhasil atau tidak ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sudah mengambil dari data yang telah kita setting di storage ya, seperti itu. Sudah berhasil untuk get datanya, get temanya sudah selesai ya. Sudah berhasil. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan terima kasih.